Jangan sampai hilang. Kalau hilang, hangus. Pokoknya itu harus disimpan. Kalau bisa dilaminating. Kalau KTP, kalau KTP sekarang itu nggak ada yang laminating kan gitu. Ini baik pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi monggo untuk nanti ibu-ibu dari Banjarsari, dari Semarang, Jakarta, Banten, Serang, itu pengambilannya bisa mulai pukul 2. Ya, jangan jam 12 Mas, karena saya pengen dapat yang pertama, saya datang duluan, belum dapat apa-apa. Karena nanti sekaligus kita distribusikan di tempat yang lainnya juga. Monggo untuk nanti jam berapa ibu-ibu diambilnya? Jam 2. Okay. Untuk sistematis mau titip ataupun mau diambil sendiri, monggo disesuaikan. Yang jelas jangan sampai merepotkan teman yang lain. Selesai bersama dengan Ustazah Nurlela. Untuk murojaah dan juga Al-Quran di sini ada upgrading, yaitu untuk pemateri ataupun pengajarnya yaitu Ustaz Abdul Mukhlis Roma dan juga Ustaz Muhammad Iqbal. Kemudian kalau juga untuk sedekah sampah namanya sudah menggunung di sebelah timur sana, oke, alhamdulillah. Dan juga bersedekah baju-baju layak. Ada pertanyaan, mohon. Pertanyaan kuis ya. Pertanyaan kuisnya yang tentunya ini bikin mudah ya. Untuk semuanya. Untuk semuanya ya. Siapa yang ngaceng duluan berarti ya. Jadi kuis atau pertanyaannya adalah sebutkan nama dari surat dan dibacakan. Ya. Jadi kalau surat Al-Baqarah ini surat pendek itu apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus pada takbir masjid saat al-Ahmadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan dan menambahkan berbagai macam kebaikan kita di dunia ini hingga di akhirat kita ditempatkan di Jannatul Firdaus. Amin. Mohon maaf atas keterlambatan, tapi tetap ya waktunya 1 jam lebih. Pulangnya mana biasanya jam 7 pulangnya jam 7 lebih nanti.
kita akan belajar bersama, mengingatkan murojaah yang mereview kembali, mengulang kembali pelajaran terkait dengan Aidil Adha. Di situ ada satu tentang waktu keutamaan. Waktu tanggal 1 sampai tanggal 10 itu 10 hari itu adalah waktu yang sangat spesial. Rasulullah SAW bersabda, "Min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Ayyamul 'ashr. Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah, qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai'. Jadi tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya sangat dicintai oleh Allah lebih hari-hari ini. Hari-hari ini 10. Maksudnya ulama menjelaskan 10 yang mana nih? 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sejak masuk bulan Dzulhijjah, kemarin hari Senin atau hari Selasa, ya, sampai nanti hari apa? Hari Rabu atau hari Kamis, itu kan ada 2 hari kan? Itu hari-hari yang sangat istimewa. Masih ditambah lagi hari Tasyrik 11, 12, 13 sampai Sabtu atau sampai Ahad. Nah, terutamanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, amal soleh apa saja yang kita lakukan maka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya lebih besar dari pahala jihad. Padahal jihad itu ibadah yang pahalanya paling besar, tapi khusus untuk hari-hari ini, ya, kita qiyamul lail, kita tilawah, pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Khusus hari-hari ini apa? Kemuliaan waktu. Ya. Kemuliaan waktu. Ya, jadikan, maka mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ini tinggal berapa hari? Sekarang hari Ahad, berarti tinggal Senin, Selasa, Rabu atau Kamis sampai tinggal 4 hari atau 3 hari. Mari kita maksimalkan dengan yang mulai tilawah Al-Quran atau amal soleh yang lain, infak, sedekah, dan ada amal khusus terkait itu. Yang pertama adalah puasa. Jadi puasa kita sebaiknya dari tanggal awal itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sebaiknya. Hari ini berarti puasa ya. Sebaiknya. Apa harus tidak? Ini sunnah. Karena Rasulullah SAW yasum tis'an Dzulhijjah. Rasulullah itu biasa puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, nanti ada syariat khusus tanggal 9, Siyamu Arafah atau Siyamu Yaum Arafah. Inni ahtasibu 'alallahi an yukaffiras sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Puasa sehari di hari Arafah sepertinya bisa, aku berharap bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa sehari menghapus dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang, 2 tahun. Puasanya cuma sehari. Yang terhapus dosa kecil yang tidak biasa dilakukan terus-menerus. Ya. Dosa besar harus tobat, dosa kecil tapi terus dilakukan juga harus tobat, nggak bisa terhapus. Ya. Itu. Nah, pertanyaan muncul sekarang, kalau begitu kapan kita puasa Arafah? Kan badannya rong dina, ana sing Rebo, ana sing Kamis. Jawaban saya, panjenengan mau sholat Id kapan? Rebo atau Kamis? Kalau sholat Idnya Rebo, niat puasa Arafahnya ya hari Selasa. Kalau sholat Idnya Kamis, niat puasa Arafahnya ya hari Rabu. Gitu. Loh, kok bisa beda? Gak apa-apa. Dulu juga pernah beda zaman sahabat. Itu gak apa-apa. Nggak usah dibahas perbedaannya, intinya kayak gitu aja. Ya kan pas harus wukuf, nggak seperti itu. Buktinya dulu itu haji kan pernah sampai berapa 40 kali tuh nggak ada haji loh,
Kenapa perang, kondisi tidak memungkinkan? Kan berarti nggak ada wukuf kan? Nggak ada wukuf. Tetap puasa Arafah apa tidak? Tetap. Berarti puasa Arafah tidak harus ada wukuf, gitu ya. Dulu-dulu istilah Arafah bisa jadi sudah dikenal sebelum ada syariat haji. Wukuf kan syariat haji zaman Nabi itu tahun 10 kan, tahun 9 disyariatkan. Rasulullah belum berangkat, yang berangkat para sahabat beberapa kali. Nanti tahun 10 Rasulullah belum berangkat. Ya wukuf itu ya baru itu. Sebelumnya sudah puasa tanggal 9. Tapi kalau mau ngeyel tetap harus ketemu wukuf. Ternyata yang puasa Selasa ketemu wukuf, yang puasa Rabu juga ketemu wukuf. Terus mau dieyeli apa masih? Yang Rabu juga ketemu wukuf. Yang Rabu itu ketemu wukuf bisa sampai 4 jam lebih malah. Kalau yang Selasa ketemu wukuf kurang dari 2 jam. Maksudnya kita lagi puasa di sini, di sana ada wukuf. Karena apa? Kita puasa di sini jam 4 udah mau buka, sana baru mulai wukuf. Ya, hari Selasa jam 4 sore ini kita mau buka kan sudah, sana baru mulai wukuf zuhur. Nah, sementara kalau puasanya hari Rabu, ya, kita jam 9 pagi kan berarti sudah puasa sejak jam setengah 5 kan. Baru selesai jam 9 pagi itu baru selesai momen wukuf. Berarti ketemu wukuf sekitar 4,5 jam. Jadi gak usah dipermasalahkan ya, kalau ngeyel tetap harus ketemu wukuf. Tadi di awal saya sudah bilang nggak harus ketemu wukuf. Kalau intinya terserah mau pilih Kamis atau pilih Rebo. Nanti niat puasa Arafahnya tinggal mundur 1 hari. Selesai nggih? Nah, itu puasa. Yang kedua takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini takbiran sejak tanggal 1 kita sudah disuruh takbiran. Pada menang baik kan? Nah, ini sunnah yang ditinggalkan. Harusnya tanggal 1 itu gemuruh jalan-jalan, pasar, kantor, rumah itu memandang suara takbir. Harusnya sejak tanggal 1 sampai kapan? Tanggal 13 maghrib. Sampai maghrib tanggal 13 harusnya seperti itu. Nah, nanti ditambah lagi takbiran habis sholat. Sejak tanggal 9 pada subuh. Kalau kita puasanya di sini Kamis apa kabarnya? Kalau lebaran Kamis berarti sejak hari Rabu pada subuh setiap habis sholat wajib takbiran. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh lagi. Terus sampai tanggal 13 berarti hari Ahad. Kalau yang Kamis ya pada asar terakhir. Dah itu selesai musim takbirannya. Berarti 13 hari. Terus setelah takbiran haji dan umroh bagi yang berkesempatan. Semoga yang berangkat mereka diberi kesehatan, keselamatan, terus dimudahkan untuk memaksimalkan waktu-waktu dengan amal soleh di tempat-tempat barokah ya di sana ya. Karena sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dari kita sholat di sini. Ya, kalau di sana lama, wah jangan menang banyak ya. Setiap kali sholat kalau kelipatannya 100.000 kali lipat. Sehingga haji itu murah, umroh itu murah. Kalau pengen ngejar pahala, itu melebihi pahala Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sekitar 60.000 kali lipat atau 30.000 lipat. Ini 100.000 kali lipat. Ya. Sehingga di sana jangan main-main, harus betul-betul dioptimalkan. Dan semoga mereka pulang dengan memperoleh haji mabrur. Amin. Ya Allah. Satu lagi yaitu kurban. Nah, ini yang menjadi tema kita. Kurban, menyembelih hewan kurban. Kalau punya duit, ya, punya duit, nganggur, orang gelem kurban, tayang itu udah siji paling tidak, wah itu, ya. Rasulullah itu, tapi ada yang mengatakan sampai pada Abu Hurairah menghentikan begini.
Man yajid sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu beli hewan kurban tapi tidak berkurban, wis ngana jangan dekat-dekat kami, jangan ikut berangkat Id gitu. Anak rumah dewek baik, urip dewek baik, anak pangan dewek dunyane ngono, ibaratnya itu kalau berbagi. Berarti kan peringatan keras sekali. Lo cuma kambing kok, maksudnya emon-emon orang begini. Berarti kita lebih cinta harta kita daripada Allah. Allah kan menyuruh fasholli li rabbika wanhar, ya kan? Allah nyuruh. Ya, kalau memang mampu, berbohongan janda sih. Ya Allah, orang kita yakinlah kehidupan ekonominya tapi nabung tiap tahun bisa korban. Kan tinggal niat gitu toh. Ini sebagai bentuk kecintaan kita pada Allah, kita lebih cinta Allah daripada harta. Nabi Ibrahim bahkan anaknya mau disembelih, dikorbankan karena apa? Perintah Allah. Mana lebih cinta pada anak apa padaku? Habil, dia pilih kambing yang terbaik, diserahkan pada Allah, korbannya diterima. Saudaranya Qabil, petani, hasil pertanian terjelek, istilah sing koret-koretis itu serangan, ya tidak diterima. Ya, tidak harus baik banget kalau memang tidak mampu. Innama ya taqabbalullahu minal muttaqin. Yang penting niat kita, aku mampu baru begini. Ikhlas karena Allah. Ya, orang isin-isin aku memang baru begini, tidak apa-apa. Tuku wedhus gembel sing umur 7 bulan. Ya. Regane pira? 1.800 kurang lebih ora posiro 1000. Itu sudah bisa korban, ya, sudah bisa korban. Lah isin, nah nek apa ya orang mikir isin ini Allah ngerti. Ya bukan perjuangan, tapi kan tetap jadi ngomong, itu sembelih dia baik bagi cewek. Kan orang perlu ngerti ngomong pada menerima, ya gitu. Oke, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini pentingnya kita berkorban. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu adalah waktu-waktu penyembelihan. Maka nanti begini, jadi karena waktu penyembelihan itu terbatas, habis sholat Id sampai tanggal 13 sebelum maghrib, maka begini, ini kan sekarang ramainya pada iuran sapi. Nah, kalau ada yang sholat hari Rabu, kan 7 orang, yang 3 sholat hari Rabu, yang 4 sholat hari Kamis, maka hewan tersebut disembelihnya hari Kamis. Tunggu semua tim itu sudah sholat. Kenapa? Kalau disembelih mau urung sholat, berarti sembelihan yang dilakukan sebelum sholat itu dianggap bukan hewan kurban, tapi sembelihan biasa. Boleh dibagi ya boleh, tapi nilainya sedekah. Sedangkan kurban nilainya lebih besar lagi. Jadi nanti yang lain sabar nunggu, yang lainnya sudah sholat semua. Nah nanti akhirnya kan tanggal 13 itu bisa Sabtu atau Ahad. Nek Ahad bukan sing mulai Rebo wis keliwat, maka maksimal dipotong hari Sabtu. Itu aman berarti. Kamis, Jumat, Sabtu. Dan 3 hari dulu. Aslinya 4 hari kita cari aman tadi. Jadi kalau rombongan kayak gitu. Ini tentang waktu ya saya ingatkan. Kemudian tentang umur hewan kurban. Banyak yang beli sapi umur. Nah, umurnya hewan sah untuk dijadikan hewan kurban itu kalau sapi dan kambing itu musimnah itu oel. Upah kalau bahasa Inggris, oil. Gigi yang 2 bawah itu sudah tanggal terus ganti gigi baru, giginya lebih besar. Nah itu oil. Nah oil itu kalau sapi umur 2 tahun setengah, kambing ya umur 1 tahun, 3 bulan, 4 bulan kayak gitu.
Tetapi nanti ada keringanan, dikasih rentang umur, kambing 1 tahun, sapi 2 tahun. Jadi minimal umur 2 tahun sapi. Jangan beli yang belum 2 tahun. Ini panitia ya. Kalau ibu lalu semuanya, ya kalau yang perlu sapi tadi ada kambing-kambing. Ya khawatirnya nggak sesuai itu kan nanti jadi tidak sah untuk korban, ketemunya sedekahan biasa. Ini masalah umur saya sering wanti-wanti panitia terutama ya iurannya ya tadi berarti mungkin 3 ke atas lah ya, 3 juta ke atas. Ikhlas sekalian. Nah kalau untuk domba gembel itu bisa yang 7 bulan. Kalau yang Jawa kaca, Jawa biasa itu kali dulu halus itu minimal setahun, sapi minimal 2 tahun, kerbau minimal 2 tahun, onta minimal 5 tahun. Selain hewan tadi boleh untuk korban, misalnya duit banyak, duit angsa, ya, duit mentok, ya basur, ya. Tidak, ayam, ayam 100 ya, itu bukan hewan kurban. Tapi kalau mau sedekahan dengan itu ya boleh silakan, nggak apa-apa. Ya, terus sudah ini jenisnya, waktunya, umurnya. Sekarang masalah cacat. Hewan yang dikurbankan harus sehat dan tidak cacat. Sehat itu ya sehat tidak kena penyakit. Itu ternyata penyakit itu banyak macam-macam penyakit hewan. Ya saya bukan dokter hewan yang nggak apa, tapi yang jelas banyak. Yang paling terkenal kan antraks, misalnya. Antraks itu sangat bahaya itu, karena dia bisa menyebarkan spora dan spora itu bisa hidup puluhan tahun. Jadi kalau ada hewan kena antraks disembelih, itu nyebar, bahaya. Itu harusnya apa? Jangan disembelih, kubur langsung. Kubur mungkin malah di ya, tapi kalau belum mati, ya kan biasanya udah mati, ya. Karena penyakit itu mati kubur, jangan disembelih, dagingnya juga jangan dimakan, kalau sembelih di situ jangan. Dibiarkan mati, setelah mati dikubur. Ini kalau karena itu berbahaya. Sapi gila misalnya, ya, itu bisa nular ke orang. Orangnya jadi ya betul lah namanya sapi, tapi setelah 50 tahun berikutnya ya baru kena. Sikit timbali sapi gila, umur 50 tahun, jadi setting gitu ya, bahaya. Nah ini jadi harus bebas dari penyakit. Ya kemarin ada PMK, ya macam-macam itu. Jadi sehat ya, sapinya sehat. Terus sapinya tidak kurus terlalu, kena botongan kayak gini, ya, karena yang mau diambilkan dagingnya. Terus tidak apalagi tidak buta, matanya bido siji misalnya, atau picek dua-duanya. Kalau cuma belek kan nggak apa-apa, ya. Tapi kalau sampai buta karena blue misalnya itu nggak boleh. Terus satunya pincang, tidak boleh pincang. Itu 4 tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau pincang tadinya sehat terus turun dari mobil kedeklek ya atau patah, ya pincang namanya nggak sah. Lo priwe wis tuku maning, ya nek kena tuku maning. Nek ora ya ditunggu. Caranya ditunggu, diobati. Undangan dokter, diobati. Tanggal 10 belum sembuh, tunggu tanggal 11. Tanggal 11 belum sembuh, tunggu tanggal 12. 12 sembuh, sembelih, sah buat kurban. Sampai tanggal 13 urung mari baik, sembelih. Bagi-bagi daging. Kan nggak pengaruh, nggak pengaruh ke daging. Tapi ya kalau itu nggak sah buat korban, berarti jatuhnya sedekah. Soalnya nggak apa-apa, dapat pahala. Ya. Terus kalau kambingnya muncul hilang, utama di colong wong, misalnya ya,
Riwayat apa harus ganti? Tidak harus ganti. Ya. Kalau mau ganti punya duit nggak apa-apa, tapi kalau nggak juga sudah, ya sudah gugur. Ya. Gitu, nggak apa-apa, tenang ya. Nah ini masalah cacat tadi. Selain cacat itu masih bisa, misalnya nuwun sewu sanglir, pelirnya cuma satu, itu sah. Buntung, buntute sah. Telinganya ada yang sobek atau buntung, ya lepas satu misalnya sah. Tanduknya patah, satu lebih dari sah. Tapi sebaiknya yang sempurna. Rasulullah itu kalau korban kabusya ini, akrona ini, amlahain. Rasulullah itu kalau korban itu hanya 2 ekor gibas. Gibas itu kan gede ya, 2 ekor gibas. Terus akronain, tanggungnya mantap. Terus apa namanya? Amlahain. Amlahain itu warnanya putih dan hitam. Ada putih, hitam, anak hitam-hitam, atau hitam, anak putih-putih. Cakep, gemuk, besar. Ini Rasulullah disembelih atas nama dirinya dan keluarga, dan juga atas nama umatnya yang belum mampu korban. Jadi kita persembahkan yang terbaik untuk Allah. Ini tentang hewan yang dikurbankan. Ingat umur ya, umur kemudian cacat. Hewan sehat itu kelihatan, seger, mangannya rosa, kulitnya licin, ya, rainnya juga ceria, bergas gitulah gerakannya ada. Terus berikutnya ini tentang hewan kurbannya sudah. Sekarang terkait dengan pengelolaan daging kurban atau iuran kurban ya. Tadi iuran bisa ya untuk sapi untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang, tidak kurang dari 1 bagian. Artinya begini, kalau ada iuran 3,5 juta, ya 3,5 juta kabeh. Misalnya siji kur 2 juta truk misalnya kayak gitu. Berarti dia belum dapat 1 bagian. Nanti caranya bagaimana? Dia bisa disubsidi, yang lain ikut nyumbang, biar dia tetap bisa dapat minimal 1 bagian. Karena kalau bisa berarti kurang dari 1 bagian. Ya itu terkait iurannya. Nah, pembagian daging kurban itu bisa dibagi menjadi 3. 3 itu siapa saja? Shahibul kurban, hadiah, fuqara, masakin. Shahibul kurban itu bisa mendapatkan atau bisa mengambil 1/3. Apakah harus 1/3? Tidak. Kurang boleh, lebih sedikit juga masih mungkin. Tapi kalau dia ngambilnya banyak, yang buat sendiri itu kan bukan dibagi. Semakin banyak ngambilnya berarti semakin mengurangi kepahalanya begitu. Semakin sedikit ngambilnya untuk sendiri berarti semakin banyak pahalanya. Tapi kurang lebih segitu sah, mau diambil silakan. Jadi kalau sapi keluar daging 120, 1/3-nya adalah 40 kilo, maka 1 orang bisa dapat 5 kilo. 5 kilo kan berarti 35, masih di bawah 1/3. Nanti bisa ngambil 3 nih sambil ngambil atine misalkan kan kayak gitu ya, sih bisa, silakan. Terus yang 1/3 untuk hadiah. Hadiah itu apa? Berarti orang secara umum tanpa memastikan dulu dia fakir atau tidak, dia miskin atau tidak. Orang kaya boleh dibagi. Bahkan orang non-muslim juga boleh. Ada tetangga yang bagi aja, nggak apa-apa. Karena ada sebagian untuk hadiah. Kemudian yang ketiga untuk fakir miskin. Nah ini untuk fakir miskin diusahakan jangan sampai kurang dari 1/3. Yang lain kurang dari 1/3 bagus, tapi untuk fakir miskin jangan kurang dari 1/3. Nah, karena utamanya ini untuk mereka. Bahkan kalau korbannya nadar itu untuk mereka semua.
saya bernazar kalau begini-begini tahun depan akan menyembelih hewan kurban. Kalau nazar seperti itu mutlak, maka dia nggak boleh ngambil, kemudian tidak boleh buat hadiah-hadiah, tapi semua yang dibagikan pada fakir miskin. Itu kalau korban nazar. Kecuali saat nazar dia mensyaratkan nanti aku ngambil, nanti aku juga ngambil buat hadiah. Nah kalau sudah mensyaratkan dari awal nggak apa-apa. Tapi kalau belum mensyaratkan dari awal, maka semuanya untuk fakir miskin. Itu kalau korban nazar. Tapi kan jarang ya korban nazar. Ini tentang pembagian. Yang harus diingat tentang daging kurban, satu, tidak boleh buat upah kerja. Dua, tidak boleh dijual. Tiga, tidak boleh dikutil. Dikutil apa? Ya, bukan dikutil kok ya. Dibagi, diterima, tapi ngambil dewek itu jenenge kutil. Ya. Pertama, tidak boleh dijual. Berarti semua dibagikan, iya, termasuk kulit dibagikan, jeroan, bandung, bukan nasi film bagikan, nggak boleh ada yang dijual. Yang kedua, pekerja jagal, eksekutor penyembelih tidak boleh dikasih upah dari daging. Dikasih dagingnya boleh, tapi namanya hadiah, bukan upah. Kalau dia mau diupah, kasih dana dari lain itu, atau saya nggak minta upah, saya relawan aja. Nah itu dikasih hadiah nggak apa-apa, namanya hadiah tapi bukan upah. Ya silakan. Nah terus tadi yang ketiga ini jangan dikutil. Aku juga butuh, aku juga ketemu sire ya. Nek wis pati gletak, dengki, wis apa sih kan boleh ya, boleh ambil silakan. Tapi nek kurung, ya nek kurung, ya jadi sip, mulai dikumpulkan di situ baik. Begitu, karena nggak semua orang belum dengkil, maka itu buat ekstra biasanya. Silakan yang mengambil kepala akan begitu, nggak boleh tiba gitu ya. Yang kepala sapi siapa sih belum? Kalau terus kadang pakai geletak, terlalu banyak. Nah ini tentang daging, ya, daging kurban. Nah berikutnya ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar tentang fikih penyembelihan. Fikih penyembelihan. Jadi bagaimana menyembelih, ya, bagaimana sebenarnya saya ada slide tapi nggak boleh nggak apa-apa ini aja, ya, sekilas. Jadi tentang penyembelihan, hadis utamanya bahwa innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah itu menetapkan berbuat baik pada tiap-tiap sesuatu. Kita itu harus baik sama orang baik, sama hewan baik, sama tumbuhan baik, sama orang kafir pun juga ya, kita harus baik kayak gitu. Ini sampai hewan pun kayak gitu. Fa idza qataltum fa ahsin al-qitlah. Kalau kita harus membunuh dengan cara yang baik. Apa? Boleh membunuh, iya. Kalau sebabnya benar, misalnya kisos kayak gitu, rojak, dengan cara yang baik. Fa'idha dabahtum fa'ahsin al-dhibha. Kalau kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Menyembelih hewan untuk konsumsi, untuk akikah, untuk kurban, nazar, untuk dia dendam, harus dengan cara yang baik. Bagaimana nyembelih yang baik itu? Dua, falyuhin ahadukum syafrotahu falyurih dabihatahu. Tajamkan alatnya, nyamankan hewannya. Kita bicara nyaman hewan dulu. Hewan nyaman itu harus terbebas minimal 3, dari rasa lapar, dari rasa takut, dari rasa sakit. Dari rasa lapar, berarti yang kita nambah hewan di sini kasih makan, kasih minum, aja diparak. Tapi nanti menjelang disembelih memang dipuasakan, itu bagusnya. Nanti ketika disembelih proses metabolisme bisa berjalan bagus, darah keluar bagus, waktunya 0.000 orang makan sehingga gampang ketetek sedikit ya bisa jebol. Enak puasanya berapa? 12 jam. Standarnya
kurang dikit nggak apa-apa, 8 jam 10 jam nggak apa-apa. Nek dipotong jam 8 berarti jam 8 bengi mulai puasa sebaiknya ya, masih kasih minum dikit-dikit nggak apa-apa ya. Udah, ini aman dari rasa lapar. Kemudian aman dari rasa sakit udanan, panasan. Nah itu tuh menyakitkan, tidak nyaman ya. Terus dipecuti, dibentongi, ditonyok-tonyok biasa ya, dikutur-kutur itu, aduh kadang kasar. Termasuk di stunning itu dipingsankan. Pemotongan modern biasanya nggak mau ribet, nggak mau risiko, dipingsankan dulu. Ya, pakai alat listrik jeduk sini, pingsan, sembelih. Enak sih memang, tapi pertama dia menyakiti hewan. Terus yang kedua, hewan yang di stunning ketika disembelih dengan hewan yang tanpa di stunning itu, menurut penelitian justru yang di stunning itu lebih sakit. Hewannya lebih merasakan sakit. Terus dari sisi darah, karena dia sudah lemah, itu tidak bisa keluar secara maksimal. Kalau darah nggak keluar maksimal, dagingnya tidak berkualitas seperti itu. Kalau misalnya dia sudah jatuh memar-memar, itu juga dagingnya tidak berkualitas. Ya. Stres juga dagingnya tidak berkualitas. Nanti seperti itu. Bahkan bisa terjadi blood clogging, misalnya mampet, kurang lancar darahnya, sehingga daging itu tidak bagus. Aman dari apa lagi? Dari rasa takut. Dari rasa takut, aku bisa, dia bisa stres. Misalnya ngasah mengarep kayak kosong-kosong. Terus atau perlu dia lagi dieksekusi. Ya, dia itu punya rasa, ya, punya takut juga. Makanya dia bisa marah, dia bisa beringas, dia bisa tenang bahkan itu ya, karena takut kayaknya gemeter itu. Lihat saja nanti ekspresi hewan macam-macam. Nah ini harus aman dari itu. Maka ada upaya-upaya di lampu, apa tutup matanya, dibersihkan tempat untuk yang baru. Ya, ini yang pertama sudah bersihkan dulu, baru yang baru didatangkan. Nah, itu ihsannya seperti itu. Perobohan juga dengan cara yang santun, tidak istilahnya apa ya, brutal. Ya, ini ihsan terhadap hewan ya. Nah, dirobohkan dengan cara yang santun, banyak tipe, barley atau kuis atau tradisional. Saya senang tradisional ya, tapi tradisional yang cepat, santun kayak gitu. Nah, sudah, kepalanya di selatan, badannya di utara. Dibalik boleh, tapi ini yang standar. Kepala selatan berarti di ini bawah, ya, yang kiri di bawah. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Zakaria Al-Ansori, ya, seperti itu. Kemudian kata Imam An-Nawawi, kaki kanan depan jangan diikat. Yang diikat 3. Nah, yang ini diikat tapi kendor. Tujuannya apa? Untuk memompa saat kejar-kejar keluarkan darah itu, dia terus bisa memompa sehingga darah bisa keluar lebih optimal. Ini kalau bisa kayak gitu. Ini yang kanan ya, itu dilepas atau diikat pelan tanpa longgar ya. Nah itu sudah. Kemudian apa? Diregangkan secara sempurna. Ada yang ditengadahkan, ada yang diregangkan. Karena menghadap kiblat, jadi kalau saya sih jangan didengarkan gitu ya. Kalau didengarkan memang enak, kenceng banget. Kalau mana kayak ini diganjel, ya sok enak banget. Tapi pertama kan jadi pada kiblat, ini kan berdubur jadi gitu ya. Ya itu. Terus apalagi darahnya itu biasanya memuncratnya kemana-mana. Jadi kalau didengarkan itu kotor lah gitu. Tapi kalau ini, kalau biasa miring kayak gini misalnya set, ini dari keluar kita udah ngangkat. Tapi kalau begini
pas begini jos gitu ya, ini bisa berlumuran atau orang yang megang kepala sana. Jadi kalau saya tetap lebih memilih, tapi terserah. Kalau lebih memilih miring aja, gitu. Nanti bisa didorong atau bisa ditarik. Kalau nariknya ke atas, gelambir ini, gelambir pokoknya harus kencang. Jadi kalau ditarik ke atas dari bawah berarti ininya dilipat ke atas. Kalau mau dorong, gelambirnya dilipat ke bawah atau dipegangin sekalian. Jadi nanti ada operator kepala, ada operator gelambir. Ya, yang megang kepala, yang megang gelambir betul-betul ditarik sehingga begitu set langsung belah, langsung masuk ke daging. Nah, itu cara sampai dia roboh. Diikat kakinya 3, yang satu dijenggorin, kemudian kepalanya didengangkan biar meregang secara sempurna. Setajam-tajam apapun besok nek koyor-koyor kulite susah ya. Begitu. Nanti lihat banyak video seperti itu. Nah, berikutnya yang menyembelih siapa? Yang menyembelih itu pertama muslim, yang kedua balik. Mumayyiz boleh atau tidak? Boleh. Mumayyiz misalnya kamu ya Rangga ya, misalnya Fani nyembelih terus, padahal sah. Misalnya Fani tapi belajar dulu tekniknya, fikihnya Bismillah ya mengerti ya. Oh berarti sah. Mumayyiz itu sah. Ini kan belum balik ini. Ya. Lah ibu-ibu boleh atau tidak? Boleh. Ya. Iya. Kalau mau aku korban dia sembelih dewek, anak masih kendel nyembelih dewek, nggak apa-apa, ayo diajari. Ya. Boleh. Ayo ulang. Kalau kita kan buat atas nama sendiri pengen sembelih dewek silakan. Ya, boleh. Ibu boleh. Udah. Itu syaratnya muslim, balik atau mumayyiz tapi mampu, laki-laki perempuan boleh. Yang kedua dia harus niat. Dia harus niat menyembelih yang ketiga dia. Kalau main-main nggak sah hewannya. Misalnya lagi main-main, pancas gitu ya, jolok, set gitu ya, itu hewan nggak boleh dimakan, haram. Atau lagi praktek, kayak cara menyembelih seperti itu, set, dia nggak niat untuk dimakan, nggak Bismillah, cuma menunjukkan cara nyembelih itu berarti tidak niat sembelihan untuk dimakan, haram baginya. Jadi harus niat dan dikuatkan dengan baca Bismillahi wallahu akbar. Jangan sampai lupa Bismillah. Sing nyembelih jangan sampai kelalen Bismillah. Karena apa? Nanti sebagian ulama ketat nek ora Bismillah, yaitu dagingnya tidak halal. Jadi harus Bismillah. Sing rewangi ingatkan ya Bismillah gitu. Ya yang di kanan kirinya ingatkan. Sembelih kadang karena baru belajar panik. Surat pikiran Bismillah kayak gini. Udah selesai. Bismillah gitu. Ada mengatakan kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tapi ada mengatakan tetap yang nggak sengaja pun nggak boleh. Nah itu kan bahaya. Ini tentang eksekutor. Kemudian dia bisa menguasai hewan. Artinya hewan tadi ya bisa dikuasai olehnya. Kemudian ada ayam layu-layu ya, akhirnya penggal. Memang dalam kondisi darurat dibolehkan seperti hewan buruan itu dalam kondisi darurat. Nah, ini tentang orangnya. Ya. Kemudian tentang hewannya. Hewan yang disembelih harus dalam keadaan hidup, hewan halal dalam keadaan hidup. Kalau hewan haram mau disembelih sama Pak Ustadz baca Bismillahnya ini tetap haram. Ya, babi tetap haram. Oh, disembelih Pak Ustadz Bismillah pasang banget, ya tetap haram. Ya, jadi sudah halal sapi, kambing ya. Terus masih hidup, jelas masih hidup. Nek anak ayam ketabrak motor, kejet lubruk menang, nesemut boleh nggak sah. Bangke itu. Anak sapi tabrak motor, misalnya tua jatuh, kejet bilang menang, sembelih dan nggak sah. Kenapa? Sudah tidak diketahui dia belum mati belum. Hayat mustaqilnya udah nggak jelas. Jadi harus dia masih hidup. Sudah.
Itu tentang hewannya ya, masih hidup bisa dikuasai, tadi hewan-hewan alam. Terus alatnya bisa dengan besi yang ditajamkan, batu yang ditajamkan, logam-logam lain yang ditajamkan. Yang tidak boleh adalah dengan menggunakan kuku atau tulang, gigi, kuku, tulang nggak boleh. Karena apa? Itu identik dengan binatang buas. Nggak boleh. Jadi bolehnya ya sekarang orang mikir batu, sekarang udah baca juga modern. Ya dari yang pertama modern itu saya kenal K1110 itu udah top banget, muncul lagi ini ya, ada warna, ada snap, ada yang sejenisnya nanti yang ada itu nanti sampai ada elmak, muncul lagi ada panah, itu panah paling jos, ada pangkron barang itu ya, pokoknya macam-macam itu bahan dan luar biasa, tajam banget. Tapi mahal. Kalau yang gitu-gitu mahal. Bahannya memang larang gitu ya. Tapi udah bikinan pasir, bikinan apa itu udah cukup. Bumbu biasa itu udah cukup. Pakai per, pakai laker atau pakai sensor bekas-bekas itu dibuat sudah cukup, sudah sangat tajam. Ini jadi ketajaman tentang pisau. Dan saya sekalian ya, saya ini tadi kan habis di situ, jadi saya bawa. Ini perlengkapan tukang jagal, tukang eksekutor. Nah, ini perlengkapannya. Ini tadi saya juga baru berdarah. Nampak nih ternyata buka pelangkannya. Ini masing-masing ada fungsinya. Nanti saya tunjukkan fungsinya masing-masing. Oh iya, betul. Jadi yang isan, katanya mau isan ya. Nih, tuh ada tisu gelap tuh. Nah ini kodoknya. Ya, udah keluar semua. Nah, ini masing-masing fungsinya ya, masing-masing fungsinya. Ya. Pertama, yang mana dulu nih? Yang itu yang gede. Ini ya. Ini alat sembelih. Ini nggak tajam banget. Ini nggak tajam banget. Cara bukanya begini, jangan begini. Ini kalau sininya ada belahan, ini biasa, ininya keperang. Jadi bukanya pegang begini, ini dibuka. Nah, ini nggak tajam banget, tapi tajam cukup. Tajam cukup itu bisa nyobek KPS secara lancar. Itu sudah tajam cukup namanya. Coba kita tes dari pangkal sampai ujung. Ini kalau ini nggak tajam banget tapi udah cukup. Udah cukup. Kalau tajam banget itu buat iris plastik yang lembut kayak gini harusnya bisa. Tapi ini nggak bisa, lihat. Ini nggak bisa. Tuh. Ya, nggak bisa. Kalau tajam banget itu harusnya bisa. Misalnya ini. Coba bisa borak. Ini berarti tajam banget. Jadi seperti ini cukup. Tapi saya punya dua, punya lebih sebenarnya, tapi minimal harusnya bawa dua. Karena apa? Mau serep, ya, buat serep. Kalau satu kompal apa kayak Indonesia serpe. Nah ini yang lebih tajam, yang lebih tajam. Kita coba pasang bola. Nah, ini lebih tajam dari ini, tapi ini lebih bandel.
Karena apa? Matanya nggak terlalu setipis ini. Kalau ini kena sedikit itu bisa impil atau apa. Jadi harus hati-hati banget. Ya, jangan sampai kena tulang pokoknya kalau yang ini. Kalau ini kena tulang masih aman. Ya, yang penting kalau dicacak-cacak dengan tulang, gitu ya. Jadi saya rekomendasikan yang seperti ini sudah cukup, nggak harus sampai seperti ini ya. Nggak harus. Jadi yang penting kalau bisa punya minimal 2 untuk eksekutor. Kenapa? Yang satu buat stereo. Nah, nanti standar tajaman kayak ini udah cukup. Ini untuk sapi standar 30 cm, mau 20 juga boleh, tapi ini sudah standar. Nah, terus ini itu untuk kambing biasanya. Nah, kambing pakai yang panjang itu enggak estetikanya kurang, ketolakan gitu ya. Nah, ini langsung tempel aja di pangkalnya, langsung set ya, tarik aja, set kayak gitu udah ya, selesai. Nah, ini tadi aja sudah kan, tadi udah plastik aja tembus, berarti ini ditembus. Ini biasanya untuk kambing, udah sapi, kambing udah. Nah, ini itu untuk lepas daging dari tulang. Ini dulu ya. Ini tuh untuk ngulitin. Nah, bentuknya kayak gini, slek gitu. Buat ngulitin. Jadi kalau bisa satu tim itu ada 4 biar cepet. Kanan 2, kiri 2, pegang ini semua. Ya. Ini skinning. Ya. Pisau skinning. Yang murahan aja. Kalau ini mahal nih, ini murah. Ini kan Ramotina, murah meriah. Ini udah sangat bagus. Kalau ini FD ini mahal. Yang kayak gini aja udah cukup. Modelnya khusus untuk skinning. Untuk melepas kulit. Nah, setelah itu daging dari kulit yang pakai seperti ini ya. Ini boning, ada yang lancip lagi, ada ya, itu bisa begini tusuk-tusuk ya, itu bisa. Tajamnya bagaimana? Nggak harus tajam banget, tapi kalau mau tajam ya terserah aja gitu. Misalnya ini masih mempan ya, tapi nggak harus seperti ini kalau untuk boning. Ini kan memang nggak harus tajam banget. Nah, sudah. Terus alat asahnya, ini peso-pesonya. Peso menggeliat sendiri, peso ngulit sendiri, peso melepas daging sendiri. Nah, iris-iris, nanti iris daging pakai ini bisa, terserah nyamannya mana. Nah, terus alat asahnya, alat asah sederhana sekali. Ini alat asah. Ini alat asal saya apa ini? Amplas. Itu aja. Saya ngasal pakai amplas aja. Sudah beli amplas yang halus banget ya. Amplas aja. Gak mikir pungkal, gak mikir amplas. Loh, kalau ini apa? Ini stal. Ini bukan buat ngasah, tapi buat mengembalikan ketajaman. Ada 2 jenis minimal, yang kasar sama yang halus. Sharpening, honing. Yang honing yang halus tujuannya untuk yang sudah tajam banget. Nah, ini yang pisau-pisau sembelih pakainya honing yang halus. Kalau ini sudah halus, sudah tajam banget, pakai yang kasar malah rusak. Nah, itu maksudnya. Ini kan sudah tajam banget, jadi pakainya yang ini honing. Terus yang buat tetel pakainya yang sharpening, yang kasar. Kalau pakai yang honing, lusut, maksudnya apa ya? Nggak gerus-gerus, hanya nggak apa? Karena ini kan sudah tumpul. Kalau pakai yang halus ya tumpul baik, harus pakai yang kasar biar gerus gitu. Nah, dan ini harus lebih keras daripada ini. Makanya ini bahan keras, ini harus ketemu yang keras. Kalau ininya kurang keras ya kalah. Ini cara makanya begini. Ini buat kulit pakainya kasar, ini yang kasar. Ini buat kulit. Jadi jangan sampai nunggu tumpul, ya. Jangan nunggu baru digosok-gosok orang makhluk. Jadi baru berapa menit langsung kosek gitu, ya. Berapa menit kosek. Jadi tajam terus gitu. Kalau sudah tumpul harus diasah.
biasa pakai ini. Nah nanti buat jaga biar tetap tajam. Ya, ini pasangannya ini. Nah nanti yang sembelihan pasangannya ini. Begitu. Nah kalau ini untuk mana? Ini untuk ini bisa, tapi nggak perlu lah ini. Biasanya untuk yang sembelih, yang tajamnya maksimal. Ya, jadi ini contohnya, ini sudah dipakai, ini ya yang eksekutor sudah dipakai, langsung bersihkan, terus nah, ini kan, terus tuh ada airnya keluar, nah nanti dilap, jadi ini lemaknya bersih, nah itu lemaknya bersih karena lemak itu ganggu, nih ininya juga gagalnya, maka sedialah dua. Yang satu yang pertama kan basah, nanti lap yang kering. Nah setelah itu bisa dihaluskan dengan tisu. Hati-hati kotoran. Sudah seperti ini. Sudah ya, sudah kering, sudah bersih dan lemak. Terus di-start. Biar kembali seperti tadi. Sebenarnya mau 30 juga bisa, tapi kan biar semuanya merasakan goresan pertama gitu ya. Nah ini sudah kembali seperti sedia kala. Nah terakhir di finishing pakai stopping dua kali atau 3 kali sudah bersih, siap masuk perangkap, siap dipakai kembali. Sapi yang kedua dengan sapi yang pertama rasanya sama. Itu kalau kosong-kosong terus sapi yang kedua dengan pertama beda rasa kan? Jadinya masih kuat, tapi tadi kita mau instan sama hebat. Nah itu urutannya. Setelah selesai dipakai kayak lagi, kayak tadi ditambah apa? Kalau mau disimpan ditambah krim. Nah, ini ada oles. Ya, krim. Nah ini krim dasar. Nah, kenapa? Kalau nggak kayak gitu nanti jadi karatan. Ya, disimpan ini seminggu bisa karatan. Biar ininya glowing. Saya itu alat-alatnya seperti itu. Alhamdulillah. Nah, pokoknya perawatan itu penting. Kalau nggak sampai dirawat, sampai karatan, bersihin lagi, biaya lagi. Untuk bisa meling ya tadi kan biaya itu. Nah ini tentang tajamnya alat, nggak boleh pakai apa? Nggak boleh pakai kuku untuk gigi ataupun tulang. Ya, selain itu ya, sekarang alat-alat sudah lengkap. Tajamnya, kemudian teknik. Ya, sekarang teknik. Tempat tadi sudah ya, tempat dulu ya. Tempat penyembelihan yang syar'i itu syaratnya adalah sempurna, terputus 4 jalur yang ada di leher. Jadi leher ini pertama kerongkongan. Di bawahnya kerongkongan gandeng itu jalur makan. Kerongkongan namanya hulkum, jalur makan namanya mani. Terus di samping sini ini ada 2 urat, arteri dan vena. Ini juga ada 2 urat, arteri dan vena. Vena itu ada di depan, arteri ada di sini, samping sini. Arteri itu yang mancur, gitu. Itu yang dimaksud wadaj atau wadajai, berarti kanan kiri. Itu yang harus putus. Wadajai. Ya, kalau vena di depan otomatis putus dan vena itu lembut ya, artinya gampang sobek. Ya. Jadi mau sempurna itu berapa? Hulkum, mari, wadajai. Untuk mengenalinya bagaimana? Mengenalinya itu kalau 2 sudah mancur, bawah mancur, atas mancur, cur itu berarti sudah putus semua. Kolong sama mari otomatis sudah putus. Kalau ini sudah putus, otomatis kolong sama marinya putus. Udah selesai. Nah, jadi nggak usah dilanjutkan. Jangan pedulikan kata penonton gitu. Kata penonton, gue kurang bisa kan? Jangan pedulikan, pokoknya udah cur udah. Nggak usah terlalu gitu.
kasihan juga kan hewannya, bukannya terlalu mendalam. Nah, dan itu tandanya pacul kanan kiri. Nanti kadang terjadi sudah mancur mampet, sudah mancur tapi mampet tiba-tiba. Itu namanya blood clogging. Kalau terjadi seperti itu disobek lagi, pakai pisau kecil. Kalau ini ya boleh, tapi kan enggak, estetikanya nggak dapat. Jadi sediakan pisau kecil di kayak biasanya ukurannya sejari, tapi pembuluh darah, kayak balon, jeronya kira-kira darah, pucuknya mampet kayak keran gitu. Nah itu diambil, dipotong, nanti cur lagi, sehingga darah keluar maksimal. Jadi habis nyembelih, lihat, kontrol, jangan langsung ditinggal. Nah, tapi aku udah kadang ketinggalan lagi buru-buru, tapi udah memastikan inilah ya, kali itu udah keton. Nah, seperti itu namanya koreksi. Ya, jadi setelah ini dikoreksi, bukan ada yang mampet, nanti disobek lagi. Ya itu tempatnya di mana? Di bawah jakun. Jangan di jakunnya, karena apa? Keras. Jangan di atas jakun kepala rahang, karena itu bukan tempat sembelihan. Kalau mepet rahang itu hulkum dan marinya gak kepotong. Kenapa? Nggak ada sudah. Hulkum mari itu ada di bawah jakun sini. Jadi kalau di atas jakun nggak kena hulkum mari. Arterinya juga sudah nggak ada, udah nyebar ke kepala, sudah jadi kapiler berarti ya. Itu. Makanya ada kasus sapi disembelih, koyo jeruk, tapi bangun lagi jalan-jalan lagi. Nah, ada kasusnya kayak gitu. Itu salah tempat. Rata-rata saya perhatikan terlalu kerahang. Itu memang bukan tempatnya. Masih lebih aman mendekat ke dada daripada mendekat ke rahang. Nah, tapi yang paling presisi adalah di bawah jakun. 4 jari dari rahang, 4 jari lurus telinga. Nah itu tempat yang bisa pas seret gitu. Nah, mandan mundur ke arah dada silahkan. Apa biasanya kalau di RPLH mintanya kayak gitu, biar daging kepalanya lebih banyak, ya kulitnya lebih banyak kayak gitulah, trik lah itu. Ya, makanya ada instrukturnya biasanya di sini. Ya, nakar sing motong itu beli mereka gitu. Di sini, ya cuma gitu. Itu ya. Jangan sampai salah, masih aman ke sini. Itu ya terkait dengan tempat pembelian. Nah, tinggal tekniknya nanti bisa dengan cara dorong, bisa dengan cara tarik. Gelambir itu ada 3 perlakuan. Bisa dilipat ke atas, dilipat ke bawah, atau ditarik sekalian, dijenjet sekalian. Nanti kalau mau tarik, tangannya posisinya seperti ini. Posisi jangan begini, ini leher, jangan begini tapi di sini di bawah. Tinggal tarik, seret. Nah, 1 tarikan selesai insyaallah. Kalau ini standar, tinggal seret selesai. Ini kalau mau tarik atau dorong dulu baru tarik. Ini atau dorong. Nanti bisa ditaruh di sini, atau ditempel di sini, tarik bisa juga. Kalau tidak selesai 1 ya balik di maning, gitu kan? Tinggal sudah mancur dua-duanya ya sudah. Tapi sebaiknya secepat-cepatnya bisa 1 gesekan, 2 gesekan, 3 gesekan, 5 gesekan, terserah. Kalau sudah ini terus dilepas, terus ini lagi boleh apa enggak? Tergantung. Aslinya boleh. Kenapa orang pada ngomong enggak sah itu? Itu sebenarnya salah paham. Ya, rumusnya kan begini. Ini rumusnya. Hewan sah disembelih kalau apa? Hayyan mustaqirah, hidup, masih hidup. Nah, sekarang misalnya disembelih urung pada putus, hijau baik, mati, sah apa tidak sembelihnya? Tidak sah.
terus disembelih mati kayak gini. Sah apa tidak? Tidak, karena sudah mati disembelih mati. Iya, gitu. Makanya ngomong 2 kali aja sampai 2 kali itu maksudnya gitu. Bukan sembelihan pertama mati, padahal belum tuntas sembelihannya. Disembelih mati ya orang sanggup kayak gitu. Maka terus sampai putus semua kayak gitu. Itu kehati-hatian sebenarnya. Tapi kan kadang terjadi lagi gesek-gesek, kepleset, sapinya glebes, ternyata orang tajam ganti peso, kan bisa. Boleh atau tidak? Boleh. Yang penting sembelihan terakhir itu dipastikan hewan masih hidup. Karena bisa jadi sampai 3 kali nanti. 3 kali ganti peso misalnya, ya. Itu sapi ini misalnya. Orang pasar. Itu bisa dipastikan sembelihan terakhir harus dalam kondisi sapi dipastikan masih hidup. Itu nggak apa-apa. Itu sebenarnya kayak gitu. Ya. Ini tentang cara fikihnya, kemudian tekniknya. Sudah selesai, alhamdulillah. Ya, tinggal ditetel. Nanti jangan sampai melakukan tindakan terhadap hewan sebelum betul-betul mati. Jadi tunggu sampai benar-benar sudah ada gerak, matanya sudah ada respon, ya. Nanti bisa di sela-sela kuku ini. Nah, itu baru akan potong. Pertama potong kepala. Potong kepala itu jangan pakai peso aja ini. Pas di sini, pas di telinga, sini tuh nanti jalur dari tulang belakang ke kepala itu di situ disobek. Jadi nggak perlu pakai apa, jurangan-jurangan ya. Nanti motong dengkul ini juga nggak perlu pakai kampak, perlu tinggal di pas posisinya. Nanti tinggal dipotes, gitu. Bisa jurangan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah pembahasan kita dari awal tentang keutamaan 10 hari terakhir, amal-amal soleh di dalamnya, hewan kurban dari pengelolaan sampai penyembelihan, kesalahan hewan termasuk ihsan dan hewan sudah kita bahas. Semoga bermanfaat dan kesalahan. Mohon maaf. Masih ada waktu pertanyaan boleh? Oke, kalau dari saya sekian.